Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam, atau kapanpun kalian menonton video ini. Di sini saya ingin mempresentasikan tentang permintaan, penawaran, dan keseimbangan pasar. Sebelum kita masuk materi, izinkan saya memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Halo, nama saya Alfandi Agung, NIM saya 6419217. Saya dari kelas 64 4B27 dari Universitas Bina Sarana Informatika Cabang BSD. Dan jika kalian ingin mengetahui lebih lanjut tentang diri saya, kalian langsung bisa cek aja di Instagram di pojok kiri bawah itu. Dan jika ada pertanyaan yang kalian tanyakan, kalian langsung bisa email ke saya. Oke, kita masuk ke materi. Teori permintaan dan kurva permintaan. Teori permintaan menerangkan tentang ciri hubungan antara jumlah permintaan dan harga. Lanjut, beberapa penentu permintaan. Pertama, ada harga barang itu sendiri. Yang kedua, ada harga barang lain yang berkaitan erat dengan barang tersebut. Yang ketiga, pendapatan rumah tangga dan pendapatan rata-rata masyarakat. Yang keempat, jumlah penduduk. Dan yang kelima, ramalan mengenai keadaan di masa yang akan datang. Terus, tadi kita ngomongin harga dan permintaan. Apa sih hubungannya harga sama permintaan? Nah, dalam hukum permintaan dijelaskan sifat hubungan antara permintaan suatu barang itu dengan tingkat harganya. Hukum permintaan pada hakikatnya merupakan suatu hipotesis yang menyatakan makin rendah harga suatu barang, maka makin banyak permintaan terhadap barang tersebut. Sebaliknya, jika makin tinggi harga suatu barang, maka makin sedikit permintaan terhadap barang tersebut. Kita ambil contohnya di elektronik, gadget misalnya. Kita ngambil merek Xiaomi dan iPhone. Nah, kenapa di iPhone itu seriesnya sedikit? Hanya ada iPhone 6, 7, 8, 10, 11, 12. Sedangkan di Xiaomi itu ada Xiaomi A, ada Xiaomi terusnya, terus ada produk baru juga kayak Realme, Pocophone itu kan dari Xiaomi juga. Kenapa dia banyak seriesnya? Karena Xiaomi itu harganya rendah, jadi permintaannya itu makin naik. Kalau iPhone kan harganya tinggi, relatif tinggi kan ya, di atas puluhan juta. Itu harganya tinggi, ya maka permintaannya akan semakin sedikit gitu. Ini Nah, di sini ada tabel permintaan terhadap buku tulis pada berbagai tingkat harga. Contoh keadaan P. Harganya Rp5.000, jumlah yang diminta 200. Karena harganya Rp5.000, maka jumlah yang diminta hanya 200 unit, sedikit. Gitu kan. Dalam keadaan Q, harga Rp4.000, jumlah yang diminta 400. Nah, harganya Rp4.000, jumlah yang diminta 400. Makin murah, maka permintaan barang tersebut itu makin tinggi gitu. Dan sampai tiba di keadaan T, harganya Rp1.000, jumlah yang diminta 1.300 gitu. Nah, ini kurva permintaan terhadap buku tulis. Yang sebelah kiri itu 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 itu adalah harga barang tersebut, dan yang 200, 600, 1000, 1400 itu adalah permintaan, unit permintaannya. Jadi semakin mahal malah semakin rendah gitu unit permintaannya. Next, efek faktor bukan harga terhadap permintaan. Hukum permintaan terutama memperhatikan sifat hubungan antara harga suatu barang dengan jumlah barang yang diminta. Sedangkan dalam kenyataan sebenarnya, seperti sudah dinyatakan sebelum ini, banyak permintaan terhadap suatu barang juga ditentukan oleh banyak faktor lain. Nah, harga barang-barang lain. Hubungan antara suatu jenis barang dan barang lainnya itu dapat dibedakan menjadi 3 golongan. Yang pertama, barang lain itu merupakan pengganti. Yang kedua, barang lain itu merupakan pelengkap. Yang ketiga itu kedua barang tidak mempunyai kaitan sama sekali atau barang netral. Pendapat para pembeli merupakan faktor yang sangat penting dalam menentukan corak permintaan terhadap berbagai barang. Perubahan pendapatan selalu menimbulkan perubahan terhadap permintaan berbagai jenis barang. Itu pendapat para pembeli. Lanjut ke teori penawaran dan kurva penawaran. Terdapatnya permintaan belum merupakan syarat yang cukup untuk mewujudkan transaksi dalam pasar. Permintaan yang wujud hanya dalam dipenuhi apabila para penjual dapat menyediakan atau menawarkan barang-barang yang diperlukan tersebut.
Ciri hubungan antara harga dan penawaran. Harga sesuatu barang selalu dipandang sebagai faktor yang sangat penting dalam menentukan penawaran barang tersebut. Oleh sebab itu, teori penawaran terutama menumpukan perhatian kepada hubungan di antaranya tingkat harga dengan jumlah barang yang ditawarkan. Lalu, ada hukum penawaran. Hukum penawaran adalah sesuatu pernyataan yang menjelaskan tentang sifat hubungan antara harga suatu barang dan jumlah barang tersebut yang ditawarkan pada para penjual. Nah, di sini ada tabel daftar penawaran buku tulis. Keadaan A, harganya Rp5.000, jumlah ditawarkan 900 unit. Keadaan B, Rp4.000, jumlah ditawarkan 800 unit. Dan seterusnya sampai di keadaan E, harga Rp1.000, jumlah ditawarkan 100 unit. Jadi semakin tinggi harga barangnya, jumlah ditawarkan akan semakin banyak. Nah, di sini tuh di sebelah kiri itu 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 itu harganya, dan yang di bawah itu itu harganya, yang di bawah itu 200, 600 itu unitnya. Jadi kalau harganya semakin rendah, maka yang ditawarkan malah semakin dikit. Tapi kalau misalkan harganya semakin mahal, yang ditawarkan malah semakin banyak. Nah, pengaruh faktor bukan harga terhadap penawaran. Telah pun dinyatakan bahwa penawaran suatu barang ditentukan oleh harga barang itu sendiri dan juga oleh beberapa faktor lainnya. Kita baru saja memperhatikan bagaimana harga akan dipengaruhi jumlah yang ditawarkan. Nah, gerakan sepanjang kurva penawaran dan pergeseran kurva penawaran. Seperti halnya dengan dalam analisis mengenai permintaan, dalam analisis mengenai penawaran perlu dibedakan antara pengertian gerakan sepanjang kurva penawaran dan pergeseran kurva penawaran. Perubahan harga menimbulkan gerakan sepanjang kurva penawaran, sedangkan perubahan faktor-faktor lain di luar harga menimbulkan pergeseran kurva tersebut. Nah, ini contoh tabel gerakan panjang kurva penawaran dan pergeseran kurva penawaran. Bentuk umum kedua-dua persamaan itu adalah persamaan permintaan, QD sama dengan C min DP. Persamaan penawaran, QS sama dengan M plus NP, di mana yang pertama C adalah suatu angka tetap, nilainya menunjukkan jumlah barang yang diminta. Apabila tingkat harganya adalah 0, nilai C selalu positif. D adalah kecondongan kurva permintaan, nilainya selalu negatif atau min D, karena kurva permintaan menurun dari kiri ke kanan. M adalah suatu angka tetap, nilainya menunjukkan jumlah barang yang ditawarkan apabila tingkat harganya adalah 0. Biasanya nilai M adalah negatif atau min M. Dan N adalah kecondongan kurva penawaran, nilainya selalu positif karena kurva penawaran naik dari kiri ke kanan. QD adalah kuantitas yang diminta, QS adalah kuantitas yang ditawarkan, dan P adalah tingkat harganya. Nah, ini syarat keseimbangan adalah QD sama dengan QS, atau C min DP sama dengan min M plus NP. Beberapa kasus perubahan keseimbangan, perubahan faktor-faktor lain di luar harga yang mempengaruhi permintaan atau penawaran akan menyebabkan perubahan keseimbangan. Jadi keseimbangan ini berubah karena faktor-faktor lain di luar harga gitu yang mempengaruhi kayak permintaan atau penawaran. Nah, di sini terdapat 4 kemungkinan perubahan atau pergeseran kurva permintaan penawaran. Nah, ini faktor ini 4 kemungkinan nih ya. Yang pertama adalah permintaan bertambah, kurva permintaan bergeser ke kanan. Yang kedua, permintaan berkurang, kurva permintaan bergeser ke kiri. Yang ketiga, penawaran bertambah, kurva penawaran bergeser ke kanan. Yang keempat, penawaran berkurang, kurva penawaran bergeser ke kiri. Baik, terima kasih atas partisipasinya yang sudah menonton. Kurang lebihnya saya minta maaf. Jika ada yang ingin ditanyakan, kalian bisa langsung email ke saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.